Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera penonton podcast yang rasanya sudah cukup akrab ya. Beberapa seri yang lalu kita sudah mengulas banyak sekali persoalan-persoalan bagaimana perempuan dengan disabilitas mulai mengakses kemandiriannya dengan mendapatkan akses ke keuangan yang inklusif dan digital. Kembali bersama saya Aulia Rahman. Saya akan memperkenalkan satu persatu pembicara yang ada di samping saya ini karena digagas oleh kelompok perempuan dengan disabilitas, tentunya perempuan semua. Cuman saya yang paling ganteng di sini, alhamdulillah gitu ya. Nah, kita akan mengupas tema hari ini adalah waspada tentang pinjaman online. Ini cerita yang sekarang di era digital 4.0 menjadi cukup kerap kita dengar di telinga. Ada yang keluarganya terjerat ini, ada yang terlibat itu, ada yang butuh pinjaman. Bagaimana sih kiat-kiatnya mengakses pinjaman online tapi tidak terjebak ke yang nakal, yang membebani, begitu ya. Nah, podcast-podcast yang lalu kita sudah membahas mengenai acara seminar yang bulan lalu, kemudian seri sebelumnya kita juga membahas mengenai UMKM gitu. Kita akan sekali lagi membahas mengenai waspada pinjaman online. Dengan saya Aulia Rahman. Nah, kita sekarang bersama dengan Mbak Sulistiawati atau dipanggil akrab Mbak Sulis. Kita akan mendengarkan paparannya juga setelah ini. Di sebelahnya ada Bu Indi, ya gitu ya. Nanti akan bercerita. Beliau adalah salah satu korban yang punya pengalaman buruk mengenai pinjaman online. Jadi kita akan mendapatkan cerita bagaimana perspektif beliau. Dan ada lagi Bu Mei. Saya harus baca lengkapnya ini. Ibu Meitiana Indrasari STMM, ya. Yang sekarang akademisi Unitomo dan juga pegiat literasi digital Kemkominfo RI ya. Jadi kita akan dapat cerita banyak mengenai bagaimana kita bisa waspada dari pinjaman-pinjaman online. Mbak Sulis, monggo perkenalkan diri dulu. HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Jawa Timur, saat ini sedang ngapain dan apa yang sedang disasar oleh kelompok perempuan ini, Mbak? Oke, terima kasih Mas Aul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Sulis, Ketua HWDI Jawa Timur. Nah, HWDI saat ini sedang memperoleh program dari World Bank dan HWDI Pusat untuk menggagas UMKM disabilitas dan juga program mengenai digital teman-teman HWDI. Dan juga salah satunya adalah temanya adalah waspada dengan pinjaman online, di mana saat ini kita sedang membicarakan itu. Dan untuk selanjutnya capaiannya adalah untuk agar teman-teman disabilitas khususnya perempuan di HWDI ini lebih teredukasi, mendapatkan ilmu tentang semua hal yang berkaitan tentang apa sih maksudnya ekonomi gitu. UMKM, pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonominya, gitu. Saya rasa itu Mas Aul. Ya, saya pancing sedikit lagi Mbak Sulis. Perempuan, ya kadang suka dalam keluarga dia menjadi yang minor gitu ya. Tanggung jawabnya besar, menyediakan makanan, juga mendidik anak, memastikan keuangan juga lancar gitu ya. Sementara tantangan lebih besar adalah kelompok-kelompok perempuan di bawah HWDI ini, kelompok perempuan yang juga memiliki disabilitas. Betul. Nah, kita sudah kemarin dapat cerita banyak, ada yang punya usaha otak-otak bandeng misalnya, ada yang punya usaha bikin keripik pisang misalnya. Nah, di tengah mereka juga membantu keluarga, mereka juga membantu secara umum, membantu perekonomian wilayah ya, nasional bahkan gitu, karena ternyata sektor UMKM ini sektor yang menyumbang banyak pemasukan. Betul. Mereka bisa menghasilkan uang ya. Betul. Dari rumah. Nah, tapi stigma mereka juga ganda ya. Sudah disabilitas kadang-kadang mereka masih rentan tentang pengetahuan misalkan pinjaman online yang sekarang mungkin menjerat teman-teman itu aja. Jadi tantangannya adalah apa yang harus kita berdayakan dari kelompok perempuan ini? Satu pertanyaan dulu deh. Ya. Nanti kita akan pindah ke narasumber berikutnya. Yang maksudnya harus digagas ya, yang harus digagas itu mereka harus mendapatkan edukasi yang cukup. Edukasi ya. Kata kuncinya edukasi. Betul. Edukasi yang cukup. Edukasi ini akan meliputi informasi yang benar, kemudian pengetahuan yang bagus, serta mendapatkan referensi informasi yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan saat ini terkait waspada pinjaman online. Nah, sudah hadir di sebelah Mbak Sulis, ini juga kelompok
dari perwakilan kelompok perempuan dengan disabilitas ya, Mbak Indi, apa yang dikerjakan sehari-hari di rumah, lalu ceritakan, ini kan tadi kan sempat curhat ke kita juga waktu itu. Aku ini Mas, dapat masalah ketika orang lain menggunakan data kita, ada yang begitu. Kemudian ada juga yang menjadi korban langsung, dari pinjam cuma 500.000, tadi pernah disebutkan, jadi 1 juta sampai 1,5 juta gitu. Nah, ceritain dulu sederhana saja Mbak Indi. Apa sih awalnya dulu kenapa kok sampai minjam? Terima kasih. Nama saya Indiarti. Nah, untuk pertama kali aku dapat, maksudnya online yang enggak apa ya namanya, yang susah ya kan. Kemarin kan aku bener-bener ditawari sama teman itu butuh gitu. Nah, sedangkan saya sendiri nih sebenarnya susah kepingin, intinya kemarin tuh kepingin juga gitu kan, tapi karena aku nggak butuh uang juga, butuh modal juga, tapi aku nggak, takut gitu, takut nanti karena sudah dengar sana sini segala macam ya. Tapi si teman ini butuh banget sama data saya. Padahal sudah aku bilang kenapa harus pakai saya, pakai data saya. Padahal dia jadi kan punya sendiri HP, nomor HP, KTP dan lain-lainnya kan ada. Kenapa harus pakai saya? Dengan alasan apapun dia tuh ngotot ngomong ke saya, butuh banget gitu. Enggak banyak kok, cuma 500 Mbak kan. 500 tuh banyak buat saya, saya kan. Terus pokoknya tak gantilah nanti kalau dapat, kalau cair nanti. Nah, dengan susah payah dia ngomong kayak gitu, meyakinkan saya kan, akhirnya aku misalnya kan kasihan kan gitu. Ya akhirnya terjadi juga 500. Kemudian setelah berapa bulan dia tuh ngasih, pertama ya masih nyicil gitu, ngasih. Nah, berapa yang kedua bulannya itu dia mulai nakal kan gitu. Ya alasan apapun lagi, harus nggak ada uang, buat ini nggak ada, maaf Mbak, mungkin bulan depannya kan. Nah kan ini nambah permasalahan, nambah permasalahan ya. Akhirnya ya apa ya, terus aku nggak bisa maksa kan gitu. Ya akhirnya ya wes, itu kan udah tanggung jawab saya, ya wes terpaksa. Jadi ini ceritanya, saya klarifikasi, ceritanya adalah temannya Mbak Indi pinjam, tapi dia nggak mau pinjam langsung, menggunakan atas namanya nama saya untuk meminjam. Oke. Okay. Jadi akhirnya yang bermasalah yang sebetulnya situ nggak bisa bayar, tapi jenengan yang akhirnya kena getahnya gitu ya, kalau istilahnya gak melu mangan nongkoy kena pulute itu ya. Kalau aku punya uang sih nggak apa-apa ya, untuk bayar 2 kali itu aku bisa ngasih. Kalau bilang mama ya, aku ya rugi sendiri kan, aku nggak minta uangnya dia, tapi dia yang harus bayarin saya kan. Baik sekali ya. Iya, makanya kan teman soalnya. Bener-bener kasihan. Ada ya seperti itu ternyata. Nah itu jadi PR yang Jawanya itu pekewuh gitu. Iya. Ewo pekewo. Sampai akhirnya pun aku lagi harus bayar lagi, aku nggak ada uang. Ya Allah. Dan temennya juga nggak sempat setor juga untuk nambah itu. Tak telepon, nggak bisa. Katanya masih kemana gitu. Sampai beberapa bulan, akhirnya aku nyerah. Iya. Hilang. Lah aku kan nggak punya uang, ya jadi tak biarin aja. Tapi ya mereka telepon terus ke saya. Tiap hari telepon, 2 hari sekali telepon. Ya ngancam-ngancam juga sih. Pernah sampai ngancam, nanti tak laporin polisi atau harus gini, nanti harus ada orang yang kesana nagih. Iya. Pokoknya caranya mereka menagih kan biasanya debt kolektornya ngancem-ngancem, menjelek-jelekkan segala macam begitu. Ya ini sepertinya cerita ini nggak kali pertama kita dengar ya. Ada banyak cerita-cerita sejenis juga yang seperti ini di lingkungan kita juga. Saya sendiri aja, teman-teman saya mungkin
lumayan well educated ya, atau mendapatkan edukasi yang bagus. Saya dengar juga ceritanya, anggota keluarganya pinjam, dia tidak tahu menau, dia ditagih gitu. Sampai akhirnya geger satu rumah begitu ya. Dari yang 5 juta jadi puluhan juta bahkan gitu. Dari yang punya banyak sampai nggak punya apa-apa karena harus jual macam-macam gitu. Jadi banyak hal-hal yang teman-teman kelompok perempuan ini harus tambahkan ilmunya, pengetahuannya. Tadi kata kuncinya edukasi. Ada juga banyak yang kita harus kelompok yang teredukasi levelnya yang seperti teman-temanku itu, mereka juga harus waspada. Ternyata banyak yang juga nakal gitu ya, memanfaatkan. Tetap harus diedukasi. Iya gitu. Ternyata ini bukan cuman masyarakat yang minoritas ya, banyak juga yang ternyata belum tahu. Nah, kita sudah kehadiran nih seorang narasumber yang akan berbagi. Nanti kita akan kembali ke Bu Indi. Bu Mei, panggilannya Bu Mei ya? Iya, Mei. Bu Mei aja ya. Mei ini lahirnya bulan Mei nggak sih sebetulnya? Lahirnya bulan Agustus. Agustus ya. Mei. Kirain Mei itu karena Mei itu lahirnya. Bu Mei, dari perspektif Bu Mei selama ini pengalaman, kita ingin mendapatkan sebuah trik atau bagaimana kita harus waspada. Mungkin bisa diceritakan dulu sebetulnya apa manfaatnya sih pinjaman online ini? Emang punya manfaat nggak sih? Kalau memang ada dan kita ingin mengakses itu, terutama kelompok-kelompok perempuan yang ingin menggiatkan UMKM-nya, bagaimana bukan saja mereka ternyata ya, semua orang harus waspada gitu ya. Bagaimana caranya supaya waspada ini gitu? Monggo. Baik Mas Saul, pinjaman online Mbak Indi, kemudian Mbak Lis, pinjaman online ini merupakan salah satu dari sekian banyak godaan online. Jadi bukan hanya pinjaman online saja, ada yang kasus asmara, ada yang cybercrime itu cukup banyak gitu modusnya, yang undangan, yang ini macem-macem gitu ya. Kemudian kalau kita bicara tentang pinjaman online, ini kita bisa bagi dua dulu. Antara pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal. Kalau pinjaman online legal itu terdaftar di OJK. Jadi Otoritas Jasa Keuangan itu ada di situ. Kemudian websitenya, kantornya, customer service-nya itu jelas ada semua gitu. Dan dipublish di website officialnya gitu. Jadi ini kalau yang legal. Nah, kalau kantor yang ilegal, pinjol yang ilegal itu berbanding terbalik gitu. Jadi kalau ini semuanya jelas, ini semuanya serba tidak jelas. Hanya mereka menjanjikan cair lebih cepat. Bunganya lebih tinggi. Biasanya begitu gitu. Cairnya mudah, cukup dengan KTP selesai. Iya. Itu sebabnya ini sebetulnya juga bagian dari materi-materi literasi digital untuk keamanan digital. Kenapa kita mesti simpen banget, tidak boleh mudah percaya dengan orang untuk data pribadi kita. Salah satunya juga dipinjol ini gitu. Karena sekarang untuk mengajukan itu mudah. Nah, kalau tadi yang disampaikan Mas Aul bahwa teman-teman saya yang well educated itu ternyata keluarganya juga bisa. Itulah mungkin urgensinya literasi digital sekarang ini, bahwa jangan hanya diri kita sendiri gitu. Jadi saya kalau misalkan pas kasih ceramah-ceramah terkait literasi digital, keamanan data, saya selalu bilang mindset ini juga harus dipaparkan ke anak-anak kita, orang-orang terdekat kita gitu. Karena apa? Karena jangan sampai kita simpen nih KTP kita. Kemudian anak kita sudah dapat KTP pertama, aku sudah dewasa, foto cekrek unggah. Bahaya. Gitu. Dengan KTP-nya selesai, sebulan berikutnya ada tagihan pinjol karena mudah sekali untuk yang ilegal. Gitu. Nah, sehingga ini yang perlu dipahami teman-teman semua gitu ya. Dan dasar dari semuanya mungkin lebih ke pengaturan keuangan dan juga antara kebutuhan dan keinginan. Nah itu, kalau Mbak Indi kan mungkin kasusnya beda lagi ya. Dan itu banyak Mbak Indi. Di sekitar saya saja itu banyak yang KTP-nya dipinjam oleh sahabatnya untuk pinjaman online, kemudian hilang dan akhirnya mengejar yang
ini, yang Ya. tidak Punya pinjam KTP. ini. Mbak Indi termasuk baik ya, baik sekali. Mungkin karena ditekan. Mm-mm. Debt collector itu nagihnya itu dengan menekan gitu, menekan, mengancam dan lain sebagainya. Padahal itu kalau mau dibawa ke ranah UU ITE kena juga, gitu. Tidak boleh gitu. Tidak boleh. Di UU ITE itu diatur dengan jelas bahwa tidak boleh ada pengancaman dan lain sebagainya gitu. Itu pidana gitu. Bisa dilaporkan. Nah, kemudian yang perlu kita pahami adalah yaitu tadi kebutuhan dan keinginan. Saya pun juga kadang-kadang juga kena juga gitu ya racun-racun online ini. Contoh misalnya, saya niatnya di TikTok hanya hiburan Iya. gitu ya, nonton yang lucu-lucu atau apa. Tiba-tiba keluar iklan daster 100.005 gitu. Nah ini kan juga bagian dari racun-racun Iya, online betul. ini, Iya. gitu ya. Iya. Nah itu kadang-kadang loh kok bisa ya begitu. Nah belum nanti kalau kita bicara lagi tentang godaan-godaan untuk judi online, Iya. bukan tanpa Betul. godaan, termasuk juga pinjol, bukan tanpa godaan. Oh godaannya hari ini aplikasi 5 menit cair coba. Nah, itu. Gitu ya, untuk orang-orang yang mungkin pada saat itu kebutuhannya Iya. banyak dan lain sebagainya. Nah itu sebabnya kita perlu mendapatkan edukasi juga terkait dengan pengelolaan keuangan. Biasanya itu yang digunakan itu adalah 40, 30, 20, 10. Wah, Jadi ini- kalau kita punya 1 bulan penghasilan gitu ya, total penghasilan, maka 40 kita gunakan untuk kebutuhan pada bulan itu, pada saat itu gitu ya. 40%. Kemudian 30 ini bisa kita gunakan, 30 ini kalau kita mau pinjaman-pinjaman legal ya, usahakan yang legal gitu. 30 ini untuk, kemudian 20 ini untuk saving, 10-nya ini untuk sosial. Gitu. Jadi terkait dengan pengelolaan keuangan, apalagi tadi disebutkan sama Mas Aul perempuan ini tugasnya berat, bukan berat tapi pakai berat. Rasanya itu Masya Allah. Unesi dia tanggung mau jawab- akeh berat itu. tanggung jawab kita itu ya, Betul, bahkan kadang masak itu harus mikir Iya. anak wis disusul apa durung ya gitu kan ya. Jadi banyak sekali sehingga sebisa mungkin janganlah kita terbebani lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Maka saya setuju sekali ketika Mbak Lis tadi menyampaikan bahwa ini perlu diedukasikan gitu, diedukasikan secara masif, dan mungkin podcast ini juga bagian dari edukasi gitu ya. Kemudian divideokan juga, bisa dipublikasi sehingga bisa ditonton teman-teman HWDI juga. Siap, Gitu. siap. Makasih, saya kembali ke Bu Zulis. Tapi saya tangkap ini Bu, ini beda sekali kalau ngomong sama orang ahli ekonomi di bisnis ya. Langsung angka 40, 30, 20, 10 gitu. Iya. Dari 100 kita Waduh, bagi. gitu. Bu Zulis, Mbak Zulis. Tadi saya dengar kata kunci yang bagus juga dari Bu Mei. Iya. Kebutuhan versus keinginan. Nah, teman-teman HWDI paham betul kan, kelompok HWDI ini punya anggota memang semuanya perempuan gitu ya. Kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dan keinginan-keinginan yang dipenuhi ini juga menjadi tantangan nggak dalam sebuah di organisasi yang menaungi banyak perempuan ini. Seperti apa sekarang bentuknya di Jawa Timur khususnya, atau yang Mbak Sulis tahu, yang pahami sepanjang yang ini? saya contohkan dulu ya, misalkan kebutuhan dan keinginan secara pribadi aja, kadang saya itu kan juga masih terjebak ya. Ini butuh enggak dan ini dibeli enggak, ya itu saya juga termasuk di dalam situ sebagai perempuan ya. Saya menganggapnya itu natural aja deh, kayaknya saya membutuhkan apa enggak, kadang juga dibeli. Nah itu juga kalau yang untuk diimplementasikan pada organisasi. Saya rasa kita ada jenis-jenis training tertentu, seminar begitu juga yang digalakkan oleh HWDI. Literasi digital, kita kan sudah memasuki itu, saya rasa. Tapi kan juga belum merata juga pada teman-teman HWDI se-Jawa Timur. Saya belum bisa menjangkau semuanya, hanya beberapa daerah saja. Nah, untuk berikutnya yang saya inginkan adalah edukasi, misalkan lewat online aja deh. Saya udah pernah mendapatkan mungkin dari OJK secara langsung edukasi itu, tapi saya kepingin pelatihan itu ada lagi. Jadi teman-teman saya itu mendapatkan edukasi yang lebih dari OJK agar mereka lebih mewaspadai hal-hal seperti itu. Itu yang saya inginkan. Ya, terima kasih. Kembali ke Bu Meni, ini menarik soal berbicara dari perspektif korban ya, Bu Indi. Jadi menolong teman merasa nggak enak itu kadang kan menjadi hal-hal yang natural kita
alami sehari-hari. Aku nyilih duit po, kan yang sekarang lagi ngetren kan pinjam dulu dong 100 gitu kan. Nah, kalau seperti yang disampaikan Bu Mei tadi, perspektifnya keinginan sama kebutuhan, dari Bu Indi sendiri ada UMKM yang dikerjakan nggak, atau ada usaha yang dikerjakan nggak, atau memang sekarang sedang membutuhkan dana nggak? Kira-kira pinjaman online ini akan menyelesaikan masalah nggak sih gitu? Aku punya ada usaha keripik bote ya. Keripik? Produksi keripik bote. Nah ini nih, untuk mengembangkan kan butuh modal. Ya pasti sih, kalau butuh modal sih pasti saya butuh banget. Jadi ya repot, harus gimana? Kan saya kerja cuma saya dan saya bantu suami. Saya kan nggak kerja, itu bantu aja. Ya mau nggak mau ya. Ya harus dengan hasil saya ini bisa tak bagi sama. Iya. Dicukup-cukupin ya. Kalau misalnya perlu ada sebuah pelatihan khususon gitu ya, untuk tadi Bu Mei juga menyebutkan 40, 30, 20, 10 gini. Ini kan ini ilmu baru ini. Soal tata kelola keuangan di dalam rumah tangga. Itu menjadi hal yang kira-kira perlu nggak? Kalau saya pinjam 500, sekian persen tak buat jadi kulaan bote, saya kemudian harus beli bungkus, masak, menghargai jerih payah, nanti ada strategi menghargai produknya sekilo berapa gitu segala macam. Ada kira-kira kebutuhan seperti itu nggak yang dibutuhkan oleh teman-teman atau Bu Indi dan teman-temannya? Selama ini sih aku nggak sampai ke situ. Jadi aku kira-kira wae ya. Bikin akhirnya jualnya segini. Nah, ya cukup buat itu. Jadi paling tak sisihnya ya buat itunya ya bahannya, kan pokoknya kan nggak bisa harus lama kan. Itu yang saya maksudnya saya secara insting, secara kira-kira gitu, oh koyo aneh ngene iki cocok gitu. Nanti iki tak gawe tuku mbotene maneh, sebagian gawe menakno bahan bakunya maneh. Bu Mei, ini pasti kecampur-campur nih antara urusan bisnis yang harus dilakukan secara profesional sama urusan rumah tangga. Mana yang dikeluarkan sebagai kebutuhan rumah tangga. Kemudian dilema misalnya ada anggota keluarga lain yang juga harus disuplai gitu ya kebutuhannya gitu. Tidak memberikan masukan. Jadi memisah-misahkan itu sama harus memikirkan mana waspada pinjaman online yang bagus. Kiatnya gimana? Apa yang harus lebih dulu kita tanamkan ke kelompok perempuan ini? Apa yang awareness dulu kah atau apa nih Bu? Iya betul. Jadi kalau terkait dengan pinjaman online ini mungkin dari sisi kita para fasilitator dari literasi digital atau dari teman-teman keuangan itu harus terus ya. Makanya saya juga bersyukur sekali saya diundang di sini gitu ya, sehingga saya bisa sedikit memberikan sumbangsih gitu ya terkait dengan bahaya pinjol ini. Sama dengan kalau kita dengan anak kita gitu, kita kan tidak boleh berhenti ngomong gitu. Kadang-kadang hari ini kita kasih edukasi, orang mendengarkan sebulan lagi lupa gitu. Betul. Maka memang perlu secara masif secara masif dan kontinu kita berikan. Nah, terkait dengan edukasi bisnis, nah ini ya kita ke area bisnis nih ya. Kita harus menyadari, dan saya juga dengan background bisnis juga sangat menyadari bahwa masyarakat kita ini beragam, gitu ya, beragam, sehingga banyak sekali masyarakat kita ini yang seperti Mbak Indi. Jadi Mbak Indi ini sebenarnya juga gambaran gitu bahwa kalau kita berbisnis, yang penting aku oleh bati, terus iki bote yang penting aku sudah bisa kulak bote, selesai gitu. Padahal kan bisnis itu kan tidak sesimpel itu ya Purwoso ya. Gitu. Jadi kalau kita memang mau ke bisnis profesional itu memang dari harga pokok produk aja kita sudah hitung. Lampu ini kita hitung, tenaga kita harus hitung gitu ya. Nah ini kalau kita mau bicara tentang profesional gitu. Kemudian belum lagi nanti pengelolaan keuangan. Sudah banyak sekarang ini fintech atau aplikasi-aplikasi keuangan yang bisa kita gunakan secara gratis gitu ya. Secara gratis bahkan bisa menganalisis, oh ini usaha ini bagus, usaha ini tidak bagus, itu sudah ada analisisnya dan itu gratis gitu.
Nah, terkait dengan yang namanya pelaku bisnis yang sekarang ini, perlu kita tahu juga bahwa bisnis tidak harus kita punya produk sendiri. Jadi ini yang akhirnya menjadi masukan sampingan dari banyak orang. Betul. Ya, contoh dengan menjadi affiliate atau reseller. Seperti gitu. saya, Ibu. Nah, kan gitu. Seperti saya. Iya, jadi kita dengan mendaftar menjadi afiliator dari e-commerce gitu ya, shopping online itu kita mendaftar, kemudian kita diberikan, kita juga harus tetap belajar gitu ya, belajar melihat mana produk yang bagus dan berkualitas karena kita ikut memasarkan. Kalau ternyata barangnya ini jelek atau penjualnya ini penipu, kita juga kena kan, resikonya kena ke kita gitu karena kita memasarkan gitu. Nah, kemudian dilihat dari kontennya, dari foto, video, harga, rating, testi gitu kan ya. Akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa oh ini bagus. Maka kita bisa klik link dan kita distribusikan gitu. Kita promosikan ke media sosial. Maka ketika ada orang lain yang klik itu gitu beli, kita dapat komisi. Atau klik itu tidak suka dengan barangnya, lihat produk yang lain, dia suka, dia beli, kita dapat komisi. Atau klik dari punyaannya teman-teman, kemudian tidak suka dengan seluruh barangnya, bahkan tokonya tidak suka, dia coba ke toko lain gitu ya, kita juga dapat. Jadi kita membantu pemasaran, lebih membantu pemasaran. Tapi mudah-mudahan ya, dimulai dari podcast ini ya, kita bisa terus nanti Mbak Lis kita berkolaborasi, Mbak Lis. Iya, kita pengen benar-benar mengoptimalkan gitu ya, mengoptimalkan potensi dari teman-teman HWDI. Karena banyak sekali yang bisa kita kelola ya, potensinya kita kelola kita sampaikan ke mereka. Betul. Walaupun memang Mas sekarang ini kita kalau mau bilang dengan media digital ini, kita kalau mau bilang mau pintar itu sekarang itu bukan bisa atau tidak bisa gitu, tapi mau atau tidak mau gitu. Iya, karena seperti saya sendiri gitu ya, dosen digital marketing, kalau saya cari satu materi tentang digital marketing di media digital, itu yang keluar bukan cuma satu gitu ya. Banyak. Misalkan saya pakai Mbak Google itu puluhan ribu gitu, saya tinggal milih aja. Itu kalau kita bicara dengan Mbak Google, kalau kita bicara dengan artificial intelligence, beda lagi nanti. Maka itu juga yang bisa dikembangkan oleh seluruh teman-teman HWDI. Siap. Ini tadi saya dengar waktu Mbak ini tuh dibetulin kurang pas ininya. Lebih mic tadi kurang kedengeran. Kurang keras suaranya Mbak Indi. Tadi waktu kita sebelum mulai kan ngobrol-ngobrol sama Bu Mei ini ternyata pengalamannya sampai ngajar ke Filipina segala macam loh gitu. Bu, melihat digital 4.0 ini ya sekarang ini, sama nggak sih sama dunia luar? Ini kan kita kan kadang suka membanding-bandingkan, di luar sana itu sebetulnya seperti apa di luar sana itu ceritanya perempuan menjelang era 4.0. Ini kalau kita mau ngomong lebih luas sedikit. Kalau kita mau generalisir, informasi yang mungkin cukup penting dan harus membuat kita melek gitu ya, bahwa netizen Indonesia mendapatkan peringkat pertama netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Iya. Gitu. Se-Asia Tenggara ya. Se-Asia Tenggara gitu. Jadi kalau misalkan mau dibandingkan dengan luar, ya mungkin itu kita peringkat 1 gitu ya. Memang benar. Itu kita peringkat 1. Mau bangga tapi kok gitu. Ngenes ya. Iya. Bangganya nggak enak. Jangan dikeploi ya, jangan dikeploi. Itu. Jadi itu sebabnya terkait dengan literasi digital ada 4 pilar. Di situ ada etika digital. Bagaimana seharusnya kita itu memanfaatkan media digital itu, gitu ya. Karena memang jari ini kayaknya lebih jahat dibandingkan kalau kita ketemu langsung. Luar biasa. Masih sungkan-sungkan. Apalagi sekarang kita masuk ke tahun politik. Luar biasa gitu ya. Nah, terkait dengan etika, kemudian budaya gitu ya, budayanya sendiri. Bagaimana kita bisa benar-benar membawa dan mengaplikasikan Indonesia di media digital dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ikanya. Betapa banyak sekarang itu barang-barang tradisional kita itu yang diklaim asing gitu kan ya. Sebutlah reok Ponorogo gitu. Terus kalau sudah diklaim gitu baru kita teriak-teriak. Nah, gitu kan. Pas wayahe kan sing ngreken ya Ingatlah kita punya Indonesia yang harus dikuatkan dan dieksiskan
dilakukan Ya. di ruang digital juga. Kemudian ada keamanan terkait dengan modus-modus cybercrime, salah satunya adalah Iya. pinjol, terakhir kecakapan digital. Tools-tools apa nih Betul. yang bisa dipakai sama Betul. teman-teman Iya. HWDI untuk bisa lebih Betul, produktif betul. gitu. Pertanyaan ke Bu Indi ini. Waktu kemarin punya masalah itu minta tolongnya ke siapa? Pastinya ke Gusti Allah, pasti ya gitu. Tapi pernah nggak kemudian mencoba mendapatkan bantuan dari misalnya pemerintah, OJK dalam hal ini? Atau bisa diceritakan nggak waktu itu punya masalah terus keluh kesah sinten gitu? Ya, ya kita berusaha dulu pertama. Kemudian kalau memang dari titik mana kita nggak bisa ngapa-ngapain untuk menyelesaikan itu, ya kita pinjam ke saudara saya waktu itu. Jadi pinjam untuk nutupi pinjaman ya? Waduh. Tapi kalau pinjam ke saudara kan mungkin mereka kan lebih ngerti saya kan. Tapi Iya ya. Tapi Tanggung jawabnya itu- kan personal akhirnya. Seperti itu. Tapi itu sebaiknya tidak dibayar atau gimana ya? Yuk Nah, gagal bayar yuk. nanti kita akan ke sana. Jadi waktu itu akhirnya pinjam saudara untuk menutupi pinjaman itu. Akhirnya lunas itu. Bukan itu pinjaman. Kalau Ah. untuk pinjaman yang kemarin itu saya terpaksa nggak merespon mereka. Oh, jadi diabaikan jadi saja. diabaikan. Memang betul telepon terus ya mereka, Iya. telepon terus WA, mau ngancam saya, mau Mhm. dimasukkan ke penjara, Mhm. mau datengin yang lain, apa itu namanya itu. Ya terpaksa saya tetap nggak merespon mereka. Akhirnya nih endingnya gimana nih? Happy Iya. ending atau gimana nih? Iya, akhirnya mereka nggak nelfon lagi. Oh, udah Oh, nelfon lagi. udah nggak Iya, telepon ya. memang. Akhirnya Oh, mereka nggak nelfon lagi, nggak WA lagi. Ya harus dibiarin gitu aja. Iya. Waktu itu punya pengetahuan tidak mengenai kalau saya punya masalah ini terkait dengan pinjaman harus lari kemana gitu? Ada knowledge pengetahuan soal itu? Enggak sih. oh, Nggak ada ya. Nah, Wah, ini. ya ini pamungkasnya ini Bu Nah, Mei, ini. pamungkasnya ini Bu Mei. ini pasti nggak Kita cuma tahu saya anggotanya mungkin nggak cuma satu ini aja ya. Saya jadi merasa bersalah ini. Saya juga yang lain juga ada. juga begitu ya. Nah, ini sarana berbagi. Kita tahu orang pinjam punya tanggung jawab ya, Iya. gitu kan. Itu kalau dalam aturan agama ya nanti kalau punya utang nanti mau masuk surga keganjel gitu ya. Kemudian kan seringkali kita dapat ceramah-ceramah waktu pemakaman tolong diselesaikan yang punya segala macam. Artinya poinnya adalah setiap orang yang melakukan pinjaman memang harus mengembalikan gitu ya. Yang ini sayangnya Bu Indi dia digunakan namanya untuk meminjam. Itu kewajiban yang harus dilakukan kalau kita memang meminjam. Tapi Bu, persoalannya selalu datang, dinamika manusia ini kan selalu ada ya. Kalau kita sudah pinjam nih ke yang legal misalnya ya, memang mereka didaftar oleh OJK gitu ya. Satu waktu, kemudian anggota keluarganya ada yang sakit, tiba-tiba usahanya bangkrut, sampai ke satu titik nadir gitu ya, dia nggak bisa mengembalikan. Sebetulnya perlindungan terhadap, ini kan konsumen juga ya, peminjam itu kan sebenarnya konsumennya pihak yang mempunyai pinjaman gitu. Ada nggak asuransi atau cara untuk kalau saya punya cicilan rumah nih, tenornya 15 tahun, suatu waktu tahun ke-10 saya mati, kan asuransi cover. Iya. Karena sebagai pihak yang membayar, nah untuk pinjaman-pinjaman online seperti ini, bagaimana skemanya? Atau kita bilang, nih bendera putih nih, nyerah gitu, ini gimana nih bendera putihnya nih? Baik, kita sekarang bicara ke gagal bayar ya, Mm-mm. gagal bayar. Gagal bayar untuk pinjaman online yang legal, kita akan tercatat di BI checking bahwa kita secara keuangan buruk. Sehingga ketika kita mau mengajukan lagi itu akan menjadi susah. Gitu. Iya, akan sulit gitu. Jadi tercatat di BI checking. Nah, kalau yang pinjaman ilegal gitu ya, pinjaman ilegal ini ketika kita mengajukan, kita kan namanya kita mau pinjam ya semangat ya, accept, setuju gitu. Nah, di salah satu persetujuannya itu ada untuk mengakses email ya. Nah, email inilah yang akhirnya membuat si store-nya pinjol, kok store si yang punya bank online ini tadi, bank abal-abal ini tadi gitu ya, untuk bisa mengakses ke seluruh kontak, ke video galeri, baik foto maupun video gitu.
bisa mengakses ke semuanya. Itu yang ilegal ya? Itu yang ilegal. Itu kan privacy sebetulnya. Itu privacy. Gitu. Iya. Tetapi kita setuju di situ. Iya, kan. Gitu. Kita centang-centang. Oke, saya setuju, yang penting cepet cair gitu ya. Akhirnya bisa masuk. Nah, itulah yang akhirnya kemudian ketika gagal bayar, dia langsung mengakses ke seluruh kontaknya. Random sih biasanya gitu. Tapi bisa masuk kemana-mana. Nah, kalau misalnya kita kerja di institusi kemudian ada yang seperti itu, ya kita klarifikasi. Akhirnya membuat nama kita menjadi jelek kan gitu ya. Tapi kita klarifikasi saja gitu. Kita klarifikasi saja bahwa nanti kalau orangnya ini mohon disuruh menghubungi saya saja, normatif begitu saja gitu. Nanti saya akan menghadapi gitu. Jadi kuncinya itu ada di itikat baik. Kalau memang kita tidak bisa bayar, di itikat baik gitu. Kalau memang kita tidak bisa bayar, ya kita sampaikan bahwa kita tidak bisa bayar gitu. Itu dengan resiko-resikonya. Kalau di legal ini tadi masuk ke BI checking gitu ya. Kalau di ilegal ini nanti sampai bisa bikin grup mereka dan memasukkan semua foto video kita. Semua foto video kita itu dimasukkan gitu ya. Dijelek-jelekan itu, saya pernah tahu tuh. Sebetulnya itu juga secara UU ITE juga, tapi siapa yang mau kita laporkan juga karena mereka kan juga ilegal. Ilegal juga, tapi harus kita laporkan gitu. Paling tidak kita melaporkannya ke OJK. Ketika sudah mengancam jiwa dan lain sebagainya, ya kita bisa. Tapi sebetulnya di itikat baik itu kita sampaikan saja bahwa jangan menjanjikan kalau memang gagal bayar, jangan menjanjikan besok itu 2 hari sekali akan dikontak gitu. Jadi kalau saran saya, kalau memang gagal bayar, tidak usah jawab teleponnya, tidak usah jawab WhatsApp-nya. Kalau misalnya nanti ini yang ilegal, kalau misalnya nanti itu dikontak ke teman kita dan lain sebagainya, kita jawab normatif saja. Kalau di kantor ya kita bilang mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Tapi kalau misalkan orangnya menghubungi lagi, mohon diminta untuk langsung menghubungi saya. Gitu saja. Gitu. Kalau saran saya lebih ekstrim lagi, begitu ada telepon begitu blokir, begitu ada WhatsApp begitu blokir. Gitu. Jadi nanti lama-lama seperti Mbak Indi terus didiamkan karena memang enggak bisa, mereka juga enggak bisa apa-apa. Saya justru berpikirnya itu juga ya apa ya caranya membangkrutkan orang-orang ini yang bikin kejahatan ini kan kejahatan ini sebetulnya tanpa izin mereka gitu. Bagaimana membangkrutkan? Kalau misalkan kita mau ayo masyarakat pinjam semua, nanti juga jatuhnya juga ke integritasnya, ke ini gitu ya, ke BI checkingnya kalau ini jadi bahasanya dulu itu rentenir dan lintah darat ya sebetulnya yang dulu itu begitu ya. Betul. Satu lagi pertanyaan Bu, ini menarik ngomongin waspada pinjaman online. Alternatifnya apa sih? Kan kalau pinjaman online ini rasanya menakutkan Ibu mungkin dari ekonomi dan bisnis. Program pemerintah lain misalnya yang lebih ramah buat kelompok perempuan disabilitas atau umum lah yang pinjaman mikro atau ultra mikro, sebetulnya ada nggak sih alternatif yang pemerintah sediakan? Ini kan sebetulnya kita membuat UMKM maju, ekonomi berjalan kan sebetulnya untuk supaya perkembangan bangsa ini juga maju gitu. Selain dari pihak swasta dengan pinjaman online yang legal misalnya, pemerintah kan sebetulnya punya program juga Bu ya, yang bisa diakses oleh kelompok-kelompok perempuan ini gitu, yang juga bisa diakses melalui mungkin ranah digital begitu, yang mungkin permohonannya bisa disampaikan melalui cara-cara yang digital gitu. Ada nggak sih? Saya jadi penasaran ini. Iya, jadi memang sosialisasi program dari pemerintah itu memang diharapkan memang masif juga ya di media sosial lah paling ini ya, paling mudah teraihnya sehingga masyarakat itu bisa tahu gitu. Jadi cukup banyak sih sebetulnya program-program pemberdayaan dari pemerintah cukup banyak gitu ya, bukan hanya di edukasi dengan beasiswanya yang bisa diakses seluruh masyarakat. Ada juga bantuan modal untuk wirausaha pemula itu juga ada gitu. Kemudian bantuan, jadi memang ada yang bantuan yang mengembalikan dan ada yang memang diberikan gitu, semacam hibah. Jadi kalau memang hibah itu memang ada kompetisinya, biasanya begitu. Dan syaratnya cukup rigid. Kalau kita memang benar-benar punya usaha dan kemudian kita juga telaten untuk mengajukan, ya enggak apa-apa sebetulnya. Itu cukup bagus gitu. Bahkan kemarin itu saya beberapa tahun yang lalu ya pernah mendapatkan yang hibah per
satu UMKM gitu ya, tapi dari mahasiswa itu kebetulan dari mahasiswa itu 20 juta. Dan diberikan, benar-benar diberikan. Tapi memang kompetisi, kemudian kurasinya itu cukup ketat gitu. Nah, saya rasa bukan hanya dari Kementerian Koperasi dan UKM gitu ya. Dispora juga ada, Kominfo juga banyak ada. Ya, iya cukup banyak. Peluang-peluang itu sebetulnya banyak juga. Peluang-peluang itu cukup banyak dan mungkin perbankan yang konvensional saya rasa juga punya ya Bu ya, program-program ultramikro. Kalau kita mau sebut nama bank, BRI kan punya juga tuh yang ultramikro, bahkan pinjaman di bawah 1 juta bahkan gitu ada juga. Banyak kok, kur-kur banyak kok. Iya. Oke, ini tadi kita punya bahasan yang menarik, dan satu yang saya garis bawahi di sini sebetulnya kebutuhan versus keinginan itu benar, ya. Mas, itu Mas. Nafsu itu nafsu. Mengendalikan teknologi nafsu. ini kan, ini saya sampaikan juga di podcast-podcast yang lalu, teknologi itu kan selalu mengkilat ya, yang shiny gitu. Tapi di satu sisi dia juga membawa banyak potensi-potensi yang kalau kita tidak bisa mengenyam dengan baik, kita tenggelam di situ ya. Asik nonton TikTok tiba-tiba kehilangan waktu 2 jam gitu. Iya, betul. Padahal pengen nonton hiburan jadi ngeluarin duit buat beli daster gitu. Terus kemudian ada banyak lagi lah ya hal-hal yang kita harus waspadai di era digital yang sekarang masif dengan sosial media. Saya juga mendapatkan kata kunci bagus dari Bu Sulis, edukasi itu juga penting terus-menerus. Bu Mei juga tadi mengulang dengan baik ya, edukasi ini harus terus disampaikan. Anak kita kasih satu hal, bulan depan lupa, kita harus terus mengulang itu gitu. Nah, Bu Indi memiliki pelajaran juga yang bagus ya, bahwa teman itu kadang kalau kepepet jadi mungsuh ya. Jadi mungkin kalau tidak bisa dicegah kemungkinan buruknya, lebih baik mungkin teman dinasihati saja gitu ya. Atau mungkin kalau memang butuh ya sarankan yang bersangkutan untuk mencari di program-program alternatif milik pemerintah gitu, yang dia memang bisa mendapatkan akses ke situ dan tidak terlibat ke pinjaman online. Karena kita tahu bahwa identitas kita ini kan sekarang menjadi sangat sakral ya. ID, KTP itu segala macam. Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik di sini. Saya pikir mungkin itu ya podcast. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari Mbak Sulis. Enggak, udah. Ya, mudah-mudahan program yang diberdayakan oleh HWDI ke kelompok perempuan di Jawa Timur, kelompok perempuan disabilitas dengan UMKM-nya terus bisa maju. Kalau misalnya bisa ada akses yang didapatkan dari keuangan selain pinjaman online, mungkin itu bisa diprioritaskan. Kalau misalnya memang pinjaman online itu perlu dilakukan, mungkin perlu belajar banyak juga bagaimana mengelola keuangan dalam rumah tangga ya, Bu Mei ya. Tadi kata kuncinya 40 30 20 10. Bisa di Mbah Google 40 30 20 10. Saya ulang, 40 itu untuk kebutuhan ya. Betul. 30 untuk pinjaman. 20 untuk apa ini? Saving, betul. Jadi dulu kita diajari saving itu bukan kalau ada sisa ya, tapi harus dianggarkan. Langsung. Dulu zaman Orde Baru kita lahir waktu sekolah-sekolah, kalau ada sisa saving. Padahal saving itu bukan kalau ada sisa. Diono sisone ya, mesti entek lah gitu. Savingnya harus didulukan. Savingnya didulukan gitu. Yang 10 adalah benar sekali, adalah sodakohnya. Betul. Sosialnya juga jangan lupa, ada sebagian dari uang kita yang merupakan hak-hak orang-orang lain begitu. Oke, kalau begitu terima kasih atas kehadirannya Bu Mei ya, jauh-jauh datang dari sana ke sini menembus kemacetan. Sementara saat ini nanti harus harus menuju ke tempat lain. Bu Indi, kami harap juga pengalaman itu juga bisa dilihat oleh teman-teman pendengar podcast dan pemerhati podcast supaya nggak terulang. Berhati-hati dengan waspada pinjaman online. Bukan waspada sebetulnya, tapi lebih mengerti mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Sehingga kalau tahu kita butuh, kita perlu pinjam online nggak ya? Oh enggak kok, ternyata kita butuhnya cuma segini. Nah itu ada hitung-hitungannya tadi itu 40, 30, 20, 10. Oke, kalau gitu kami segenap narasumber, saya dengan Aulia Rahman dan BPSDMP Kominfo Surabaya mengucapkan banyak terima kasih telah memperhatikan podcast ini. Semoga yang kita bagi dari narasumber-narasumber yang cantik jelita ini, yang penuh ilmu, bermanfaat dan memberikan ilmu baru buat para pendengar podcast ini, supaya kita selalu waspada dengan pinjaman online. Lebih baik kalau mau perlu pinjam, cari yang legal Bu ya, gitu ya.
Kami semua mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di seri-seri podcast berikutnya. Wassalam.